Namaku Tera. Aku menderita penyakit mouth of cancer. Dokter pernah bilang kanker di mulutku stadium akhir. Penyakit ini membuatku kesulitan mengungkapkan isi kepalaku dalam molekul suara. Kelainan psikis ini menyeretku pada tragedi paling mengesankan yang pernah terjadi dalam hidupku. La 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 la, aku bernyanyi riang sembari berlari kecil di bibir malam. Kaki mungilku menerjang membuat berhambur jutaan partikel debu di udara. Na 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 na, aku tetap bernyanyi. Hei, siapa sangka, aku ini bocah. Aku ini bocah gelandangan miskin. Umurku genap 12 tahun, aku tidak sekolah, hanya mengamen untuk menghidupi adikku. Mulai sejak ayah meninggal dunia karena penyakit pada umumnya, dan ibuku memilih menikah lagi. Tapi ironisnya, beliau tidak mengakui hadirnya kami, yang adalah segumpal darah dagingnya. Bahkan dia pergi dengan lelaki pilihannya, entah sampai kapan dia akan kembali. Yang pasti dia tidak akan pernah kembali. Rumah kecil yang dipenuhi muatan kenangan dalam berkeluarga, aku tinggalkan. Aku mengangkat kaki dari rumah bersama adikku. Bukan kehendakku mengajarkan dia untuk membenci sebuah kenangan. Aku terpaksa bertindak demikian. Bagaimana tidak bocah seumuranku menanggung uang sewa rumah? Aku tak punya banyak uang. Terkadang membeli sepotong gorengan saja aku kesulitan. Setelah pergi dari rumah, kami menyusuri pinggiran kota. Aku hanya berbekal lampu. Petromak serta buku pelajaran adikku. Ya, dia masih pelajar. Duduk di bangku kelas 5 SDN dan aku sangat menyayanginya. Dalam perjalanan yang tak tentu arah, entah di manakah bisa melabuhkan kebutuhan papan kami yang hanya sekedar memejamkan mata. Namun Tuhan berkata lain. Kami terlempar jauh ke pertokoan kota yang tidak berpenghuni. Toko ini posisinya di emperan Gang Agrabel. Jarang dilewati oleh pribumi. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagiku. Tapi adikku harus menempuh jarak 200 meter untuk pergi ke sekolah. Aku percaya ketangguhannya lebih panjang dari jarak itu sendiri. Di penghujung senja yang nyaris memudar, kaki kami yang sudah berasa kebas terpancang di pintu toko. Lalu kami merengsek ke dalam ruangan utama. Di sini gelap, berdebu, dan dipenuhi sarang laba-laba. Aku memercikan api dengan gregetan, membakar ujung sumbu lentera berbentuk petromak. Satu-satunya penerang di kediamanku. Dalam pencahayaan yang minim, ia sedang membaca buku fisika. Kegemaran membacanya melebihi teman usianya. Malam bertandang. Aku terkesiap menangis sebuah rezeki yang Tuhan titipkan di kantung mereka. Aku tidak mengharap belas kasih.
alih-alih menjadi pengemis tanpa ada usaha. Aku bocah kanker kronis yang selalu berjuang mengamen di pinggir jalan. Jika kamu melihat lebih dekat apa yang menyelubungi tubuhku, kaos putih lusuh di bagian depannya ada garis-garis bekas kerak air hujan yang sudah menguning. Apabila ada benda yang tersangkut di kaosku, pastilah robek ia buat. Sejoli kakiku beralas sendal jepit yang pernah putus. Biar tetap bisa kupakai ujungnya, kuganti dengan sebatang paku. Kepalaku menunduk ke bawah. Pandanganku mengurung sesuatu yang berada dalam genggamanku. Sebentuk tabung mungil terbuat dari kaleng yang aku mengejar kemberincing uang receh malam ini. Deru mesin yang dibungkus besi dan kaleng, suaranya terdengar bising melesak ke dalam telingaku. Bising melintas di depan mataku. Mereka saling berebut biar cepat sampai ke tempat yang ia buru. Aku di sini berdiri di persimpangan jalan. Sesekali kulirik traffic light berwarna hijau terang. Menit berikutnya arus jalan raya padat merayap, mengular panjang. Lalu kebahagiaan datang menghampiriku. Na. Aku melantunkan sepenggal lagu, bernyanyi di depan kaca yang menutup sempurna. Ia tidak memedulikanku. Seandainya mereka tahu betapa nyeri saat aku mengeluarkan suara, pastilah ia mengibaku. Bibirku serasa diiris dengan pisau tumpul. Rasanya nyeri merambat ke dalam selongok, otakku berdenyut seperti hendak pecah. Tubuhku nyaris kehilangan kesadaran. Terhuyung sedikit, namun tetap terjaga kestabilanku. Aku melipir ke belakang, lalu berhadapan dengan jendela kaca yang terbuka sempurna. La 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 la. Aku kembali menyandung lagu sumbang keluar dari mulut kankerku. Suaranya terdengar berantakan, patah-patah, tidak jelas, namun aku tetap bersyukur menerima pemberian kekuranganku dari Tuhan. Berdiri depan daun pintu mobil kecil, harapanku setabung kalengku terisi uang receh. Tatkala dua bola mataku menerobos masuk ke dalam, aku terperanjat nyaris, jantungku lepas dari sangkarnya. Berbarengan dengan kaleng dalam genggamanku terlepas menghantam bumi. Di sana ada sebentuk sosok perempuan duduk di kursi paling depan. Saat melihatku, ia terburu-buru menutup kacanya. Wajah itu terlukis jelas di dalam dinding hatiku dan tak akan mungkin pudar. Di ambang kesedihan, tubuhku membungkuk untuk meraih wadah recehku. Tak sadar air mataku menetes-netes sebagai gerimis pipis. Air mataku tak pernah kering menangisi kepergianmu, Ibu.
Kuayunkan kakiku secepat mungkin meliper ke belakang. Lanjutkan ritualku bernyanyi riang dalam kepalsuan. Berapa jam berlalu, entah ada berapa jendela mobil yang kusinggahi, tetap saja kalengku kosong, tak buahkan hasil. Di pertiga malam, kakiku melenggang di atas trotoar. Mataku menyapu lampu sodium yang bertengger di tepi jalan. Memancarkan bias cahaya kekuningan menerangi perjalananku. Tumor yang teramat sangat ganas tiap detik mengerogoti mulutku. Penyakit ini membuatku cepat merasa lelah. Dudukkan tubuhku di tepi trotoar, bersampingan dengan wanita malam yang sedang menikmati sebatang rokok. Aku terbatuk sekali sembari kututup hidungku, menghalau kepulauan asap yang diela embuskan melalui mulutnya. Ia menatap tajam ke arah kaleng yang kuletakkan di sampingku. Aku pasrah kalau dia merampas kalengku. Namun siapa sangka, aku tak mengira terdengar gemerincing koin di dalam kalengku. Melabuhkan rasa terima kasih dengan bahasa gestur tubuh. Mulutku terkunci. Tak sanggup mengucap sebuah kata. Di hadapannya kepalaku menunduk memberi hormat. Urai tangannya, cium dengan kegirangan yang membludaki nasib baikku. Ia tersenyum kepadaku, dan aku beranjak pergi, meninggalkan senyuman itu yang semakin menghilang. Pertengahan malam dalam jarak yang tak menentu, langkahku terburu-buru menggapai tujuanku. Rumah yang berupa toko terbengkalai. Aku membelok di jalan bercagak, menghampiri warung yang tetap buka 24 jam. Uang yang ia berikan kugunakan dengan bijaksana. Aku Tera, gadis penderita kanker mulut. Teringat kalimat sosok seorang walaupun dia hanya karakter tokoh sentral hasil imajinasi Faisal Fajri, tetap sanggup mempengaruhi hidupku. Jika mau belanja, jangan tunggu punya banyak uang, tapi tunggu menjadi lebih bijak. Biar saja, biar bisa menghargai uang. Dalam hal tertentu, kalau kita memiliki banyak uang, biasanya lapar mata. Kalimat itu kuhafal dalam otakku, kuterapkan dalam hidupku. Aku tahu apa yang kubutuhkan, membeli roti dan sebotol air mineral. Sisa uangnya tidak kugunakan begitu saja. Lepas dari itu, di dalam perjalanan menuju rumah, aku berasa ada seseorang yang membuntutiku. Jantungku berdegap kencang. Sesekali aku menoleh ke belakang. Hening. Tak ada siapapun di sana. Segera aku ambil langkah 1000 menembus malam dan cepat berlalu. Dadaku kembang kempis akibat pelarian tadi. Batang kakiku terpanjang sedikit gemetar di ambang pintu rumah. Suasana di sini gelap, nyaris tanpa cahaya. Kakak pulang. Suaraku pelan dan tak lugas, patah-patah. Jika aku mengucap sepenggal kalimat, otakku terasa sakit. Luar biasa.
tak mampu menggambarkan deraanku. Yang ku bisa hanya bertahan dan bertahan. Seruan yang keluar dari kerongkonganku tidak sia-sia. Adikku menyambutnya dengan sukacita, walaupun dia tahu aku akan meninggalkannya. Kami merengsek ke dalam, duduk bersila saling berhadapan. Pertengahan kami ada setabung lampu petrol. Kak, aku terpilih menjadi peserta cerdas cermat mewakili sekolahku. Aku berharap Kak Tera bisa hadir, ucap adikku. Kepalaku mengangguk dengan lemah. Makasih ya Kak, aku senang banget. Aku tidak benar-benar percaya kalau umurku sampai matahari terbit. Aku tidak benar-benar percaya kalau umurku sampai matahari terbit besok pagi. Tanganku bergerak menyodorkan selebar roti keju. Itu roti kesukaannya. Ia menerimanya dengan penuh senyuman. Tapanku mengurung tubuhnya yang tengah memotong roti menjadi 2 bagian. Lalu ia memberiku. Ku terima walaupun mulutku terkunci sempurna. Terlihat tanganku sibuk membelah roti menjadi kecil. Lantas sejumput roti ini berada di atas sumbu. Api dan minyak tanah menghasilkan kepulan asap menghitamkan secul rotiku. Kemudian ujung roti menempel di badan piring bercat putih. Tanganku meliuk. Kutulis kalimat tanya. Kamu kenapa tidak menangis melihat keadaanku? Tulisan ini terlihat hitam pudar tapi bisa dibaca. Tangisan itu cuma untuk orang mati. Kak Tera masih hidup, belum jadi mayat. Seketika mataku berkaca-kaca, rentetan kalimatnya menyentuh hati kecilku. Dia selalu mampu menyemangati sisa hidupku. Dia adalah alasan tak pernah menyerah menjalankan ujian terbesar dari Tuhan. Kanker mulut. Sisa umurku tinggal hitungan jam saja. Jika nanti aku meninggalkanmu, aku akan selalu merindukanmu. Kali terakhir bibirku mengucap kata yang menyerupai sembilu menyayat otakku. Air mataku tiba-tiba mengalir menyusuri teping pipi. Dia beringus mendekatiku. Jemari mungilnya menyelah lidangan air mataku. Sambil mulut ini buatku berasa lemas kehabisan daya. Seluruh energi yang bergulung dalam tubuhku terlempar keluar. Aku melayang di udara mendarat dalam pelukan adikku. Jiwaku lenyap diraih Sang Pencipta. Mentari pagi meninggi. Cahayanya menerobos masuk melalui sela jendela kaca menyilaukanku. Aku tersentak. Jantungku berasa melompat ke tenggorokan. Tuhan masih memberiku umur panjang. Dan aku tidak merasakan kanker ganas yang setiap detik menggerogoti mulutku. Perlahan kubuka katup mataku memandang lentera padam. Pikiranku terbesit pada sembara di sekolah sang adik. Langkahku terpacu cepat, menyambangi sekolah untuk sekedar memberi semangat padanya yang tengah bertarung dalam sembara cerdas cermat. Ikutin 120 peserta dari sekolah menengah ke bawah dan menengah ke atas. Aku memasuki gerbang sekolah. Membaur di dalam penonton yang tengah menyaksikan kuis cerdas cermat.
Aku melihat angka di monitor. Itu dengan skor 70-70, poinnya masih imbang. Namun dalam bertarung dalam kecerdasan masih ada pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya batu, baterai, dan foil bisa mengalirkan energi panas? Itu pertanyaan pemandu acara memberikan pertanyaan fisika yang amat sulit. Bagaimana caranya batu, baterai, dan foil bisa mengalirkan energi panas? Pertanyaan fisika yang teramat sulit. Wajah peserta nampak kebingungan, mencari jawaban. Namun, aku terpana melihat adikku sendiri. Ia mendirikan tubuhnya dengan posisi sempurna. Dengan suara lantang ia menjawab sebuah pertanyaan. Ketika batu baterai min dan plus tersambung menggunakan foil, maka arus listrik mengalir dalam jumlah yang besar. Karena itulah bisa menghasilkan energi panas. Angka di monitor berubah menjadi 80-70. Pemandu acara menepuk tangannya serta diikuti oleh penonton untuk merayakan kemenangan kelompok adikku. Air mata kebanggaanku menetes. Dia memang patut untuk aku banggakan. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, dia tidak akan pernah takut melawan dunia sekeras apapun. Lepas dari itu, kami jalan beriringan menyusuri tanah lapang yang ditumbuhi rumput hijau. Beberapa menit kemudian, adikku ini menancapkan kakinya di atas tanah. Kepalanya mendongak menatap siratan senja yang ingin memudar. Aku melihat sepasang bola matanya, direbesi air matanya, mengalir deras seperti hujan. Tangis hening. Tangisannya hening. Aku sama sekali tidak merasakan sakit kanker kronis. Tapi sanggup merasakan kesedihanmu. Dia menundukkan tubuhnya di tanah merah dengan keikhlasan yang mendalam. Ia membeli temali piagam di selongkok papan nisan yang tertulis jelas namaku. Ya, Faisal Fajri dengan karyanya